kisahpr.id seputar kisah personal, perempuan, parenting, produktivitas, perkuliahan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Kiki. Selamat pagi Amel. Pagi Kak. Jadi kita bertemu lagi di kampus. Iya, akhirnya di kampus ini. Oke, perkenalkan dulu ya. Aku Kiki, saat ini mahasiswi Magister Profesi Psikologi di Universitas Indonesia bersama dengan. Halo semuanya, aku Amel. Aku juga sama kayak Kak Kiki. Aku mahasiswi Magister Profesi Psikologi Pendidikan di UI. Oke, sekarang kita kan sedang bergelut untuk menjalani dan menyelesaikan studi kita ya, Mas. Iya, amin. Gitu, amin. Dan kebetulan kita berdua ini sudah sama-sama menikah gitu ya. Sudah punya pasangan halal, menikah. Cuma bedanya nih Amel nih udah dikaruniai anak gitu aja. Alhamdulillah. Kak Kiki kayak sebentar lagi menyusul ya Kak? Amin. Iya. Mudah-mudahan amin. Terus gimana nih Mel semenjak jadi ibu? Udah berapa lama sih jadi ibunya? Aku tuh udah menjadi ibu kurang lebih kayaknya hampir 2 tahun ya Kak ya. Karena menurut aku masa-masa hamil itu, awal hamil sampai melahirkan tuh udah menjadi ibu gitu. Maksudnya pas masa-masa hamil tuh kita udah menjadi ibu dan orang tua kan. Jadi aku menghitungnya dari masa hamil sampai sekarang anakku kali ya udah 1 tahun. Ini kurang lebih udah hampir 2 tahun kali ya. Udah 2 tahun ya jadi ibu. Wah, beratnya Mel. Terus semenjak berubah jadi ibu nih kan, peran-perannya ada bertambah lagi kan Mel? Pasti. Itu gimana tuh perubahannya menurut Mel? Perubahannya dibilang shock sih pasti iya. Jadi sebenarnya tuh Kak dari sebelum punya anak aku udah ada gambaran lah gimana sih jadi ibu tuh perannya apa aja gitu. Tapi pas ngerasain sendiri, pas setelah selesai melahirkan, itu baru kayak kerasa, oh ternyata jadi ibu tuh kayak gini ya. Capek pasti kan, karena yang namanya baru melahirkan, ngurus bayi newborn tuh pasti butuh effort yang ekstra gitu kan, harus nyusuin, begadang dan segala macem gitu. Jadi apa ya, berubah sih pasti sih berubah karena juga prioritas juga kan Kak. Apalagi kuliah berjalan, terus harus ngurus anak juga, jadi harus bener-bener apa ya, aku ngerasa kemampuan aku untuk mengatur waktu, mengatur emosi, ya regulasi emosi dan sebagainya tuh harus bener-bener ini banget kemarin aku. Jadi ada perubahan mengenai waktu, pola waktu, terus pola tidur juga Amel ya. Terus udah gitu gimana cara Amel untuk mensiasati supaya kehidupan di rumah dan kehidupan di kuliah gitu tetap berjalan dengan seimbang. Betul. Karena menurut aku Kak, ya mungkin banyak kayak ibu-ibu di luar sana yang bekerja sambil ngurus anak. Tapi kan kalau kuliah beda ya Kak. Kalau kerja kita di kantor, pulang udah nggak buka kerjaan lagi kan. Tapi kan kalau kuliah kita harus buka laptop lagi, tetap harus nulis, harus mikir kan. Jadi menurut aku itu challenge yang luar biasa deh. Wah, itu untuk menjaga supaya Amel nggak burn out seperti itu gimana tuh Mbak? Alhamdulillah Kak, sekarang tuh aku ada yang bantuin anak aku ya. Jadi support system keluarga itu sangat mempengaruhi aku sekarang gitu. Aku bisa keluar ke kampus kayak sekarang tuh juga karena ada support system gitu. Karena ada yang jaga bantuin jagain anak aku gitu. Terus di rumah juga saat aku lagi ngerjain tesis, ngerjain laporan, itu juga ada yang bantuin jaga gitu. Jadi itu pertama yang bikin aku nggak burn out. Jadi tugas untuk ngurus anak tuh dibagi-bagi gitu. Antara aku, suami aku, sama pengasuh. Jadi ada pengasuh juga yang berperan di situ. Nah, ngomong-ngomong pengasuh gitu, gimana sih Amel menerapkan pola asuh ke anak Amel? Karena kan tadi kan ada Amel, suami dan juga pengasuh gitu yang turut untuk menghadirkan ke anak ini gitu kan. Gimana caranya? Kalau pola asuh mungkin awalnya kita ini sih Kak, bagi-bagi tugas tetap gitu loh. Tugasnya itu fleksibel, jadi apa ya, nggak harus misalnya harus ngasih makan tuh ibu atau aku gitu, nggak harus gitu. Kadang pengasuhnya atau kadang aku, kadang suami aku, jadi gantian gitu. Tapi tetap sih kalau misalnya apa ya, tugas yang memang aku harus lakukan sebagai ibu ya aku lakukan gitu ya. Dan yang mungkin nggak akan bisa tergantikan kayak dulu pas baru lahir, pas lagi sering-sering nyusuin, nah itu kan pasti aku. Ya, tapi sekarang kan Kalia udah disambung sama susu formula ya, jadi nggak yang full ASI, jadi itu bisa sama siapa aja gitu dikasih susu. Beda sama dulu yang emang harus aku, nggak bisa dipegang sama orang lain gitu. Terus juga terkait tugas-tugas lain, aku juga sama suami aku
juga fleksibel gitu loh. Misalnya aku ngasih makan terus suami aku yang cuciin piringnya, cuciin botolnya dan segala macam. Jadi ya kita bagi-bagi tugas aja sih. Wah, salut juga sama suaminya Amel gitu ya, yang mau ikut terlibat buat ngasuh anak gitu ya, kayak ngasih makan untuk bebersih rumahnya gitu kan. Seperti itu juga kan, itu butuh kerjasama yang baik gitu ya. Betul, Nah, kalau misalnya zaman dulu nih Amel, pola asuh orang tua Amel, orang tua suami seperti apa tuh? Apakah diterapkan ke anak yang saat ini atau gimana? Oke, pola asuh. Kan pola asuh itu ada 3 ya, kayak ada otoritatif, ada otoriter, sama permisif gitu. Kalau yang otoritatif tuh yang orang tua menjadikan anak sebagai teman kan, yang setara lah gitu hubungannya. Kalau otoriter tuh pokoknya orang tua di atas si anak gitu. Pokoknya anak nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Kalau permisif kan sebaliknya, anak lalu dibebaskan gitu. Nah kebetulan yang aku rasain ya dari kecil tuh bisa dibilang 80% pola asuh orang tua aku ke aku tuh otoritatif. Tapi ada sisi otoriternya gitu. Jadi aku nggak bisa bilang 100% otoritatif. Misalnya kayak aku inget dulu waktu kecil orang tua aku ya alhamdulillah bisa menyediakan semuanya ya, semua kebutuhan pokok aku gitu. Terus juga bisa ngasih pendidikan yang cukup layak gitu. Terus juga memberikan aku kesempatan dan juga kebebasan buat explore gitu kan. Aku nggak pernah diminta untuk kamu harus jadi ini ya, pokoknya nggak pernah. Jadi semuanya ikut memperhatikan apa sih aku butuhkan gitu dari dulu kayak gitu. Aku dulu minta aku mau les ini dong karena aku suka ini pasti awalnya emang nggak langsung diturutin sih, pasti orang tua aku kayak nanya emang kenapa mau ini, pasti ada proses diskusi itu gitu. Jadi menurut aku sisi otoritatifnya di situ, tapi ada sisi otoriter juga, terutama dari ayah aku, dari papaku. Gimana? Nah, papa sama mama aku tuh kebetulan punya karakter yang beda gitu. Kalau mamaku lebih mau dengerin, lebih aku sama mamaku jadi kayak temen, curhat lah, pokoknya aku bisa ngapain aja sama mama. Tapi kalau papa tuh agak agak strength. Iya, agak konservatif lah gitu. Kalau misalnya orang tua ngomong A ya A, jangan dibantah gitu. Tapi di satu sisi ya papaku tetap ujung-ujungnya bakalan nurutin aku sih. Cuman ada ini sebelum nurutin kemauan aku pasti ada ininya lah, ada berantem dikit ya. Iya berdebat ya, sering banget sama aku. Cuman kalau mamaku tuh yang lebih bisa nenangin gitu. Jadi itu sih. Jadi ya begitulah pola asuh. Terus kamu menerapkan itu ke anak kamu gimana tuh? Kalau aku sekarang sih berusaha untuk menerapkan ke arah yang otoritatif pastinya. Ya emang sih nggak ada orang tua yang sempurna ya Kak. Aku juga sebagai orang tua baru apalagi pasti terus belajar gitu gimana sih caranya supaya jadi orang tua yang baik untuk anak gitu. Sekarang sih ya dia masih 1 tahun ya, aku juga belum terlalu banyak interaksi yang 2 arah gitu sama dia. Tapi aku yakin dia udah mulai ngerti sekarang. Jadi aku lebih ya mencoba pelan-pelan belajar buat menerapkan si pola asuh si otoritatif itu. Jadi aku memberikan kesempatan dia buat explore karena kan menurut aku di masa-masa dia sekarang tuh anak tuh kayak banyak dilarang gitu kan. Misalnya dia mau jalan ke sana, jangan nanti jatuh, nggak boleh ini nggak boleh itu gitu kan. Emang sih ada sisi ya mungkin bahaya juga kalau kita terlalu ngebiarin anak, tapi kan ya yang namanya anak umur segitu pasti dia butuh eksplorasi kan, butuh eksplorasi buat ngeliat lingkungannya kayak apa sih gitu, karena lagi di fase perkembangan sensori motorik kan. Jadi butuh ya lebih baik nggak terlalu banyak dilarang, tapi kita sebagai orang tua yang tetap harus pantau gitu supaya nggak ada kejadian yang tidak menyenangkan. Oke, itu kan kalau dari sisi Amelnya nih, kan ibunya. Terus kalau misalnya dari sisi suami seperti apa? Nah itu apakah sama atau beda? Terus gimana tuh cara komunikasinya supaya menerapkan pola asuh yang sama ke anak? Kalau dari sisi suami, panjang nih Kak. Tapi sebenarnya intinya ya kan aku sama suami juga beda kan, latar belakangnya dari pengasuhan yang berbeda juga. Cuman singkatnya sih aku sama suami dengan latar belakang kita yang berbeda ini, kita udah sempat ngomongin sih tentang pola asuh gitu. Pokoknya anak kita kalau bisa dibesarkan seperti ini ya gitu. Apapun yang jadi kekurangan orang tua kita masing-masing kita jadiin pelajaran. Ya udah kita ke depan move on, kita belajar untuk menjadi orang tua lebih baik gitu. Intinya sih kayak gitu. Jadi makanya pasti sekarang kalau nenek kakeknya kali ya tuh ngomong A B C D terus dan menurut kita ini kayaknya
kayaknya kurang bisa diterapin ke dia di saat ini, di zaman ini. Nah itu kita diskusi, aku sama suami aku diskusi, terus cari jalan keluar yang terbaik. Jadi nggak yang kita nggak yang aduh takut nih mama sama papa ngomong kayak gini ya gitu. Udah deh, daripada berantem kita ikutin aja deh. Nggak kayak gitu sih, kita pasti diskusi dulu jalan keluar yang terbaik gimana. Jadi ada filter lah dari perintah kakek dan nenek terus ke kita dulu baru kita terapin. Jadi nggak langsung serta-merta yaudah kita nurut orang tua deh gitu. Jadi alhamdulillahnya Amel ini punya suami yang masya Allah banget gitu ya, support Amel untuk kuliah, bisa untuk mendukung Amel dalam menjadi ibu baru gitu ya, bisa berkomunikasi, berdiskusi maunya seperti apa gitu ya. Itu jadi sebagai poin penting juga gitu ya, poin penting di dalam rumah tangga, di mana komunikasi itu memang sangat penting gitu ya, terutama untuk mengasuh anak, untuk apapun itu gitu, supaya tidak ada miskomunikasi dan Amel maunya apa, suami maunya gimana, nanti kan disatukan seperti itu supaya juga anak ini bisa nyaman gitu ya dengan kedua orang tuanya gitu ya. Terus kalau quality time-nya gimana tuh Mel? Karena Amel sering ke kampus. Aku dan suami atau sama siapa semua ya? Iya, kamu dan anak dan suami gimana tuh ngaturnya? Ngatur quality time ini sebenarnya rada challenging sih Kak, karena karena kan yang namanya kuliah Kak, kita tahu sendiri lah, kita hampir berapa jam di depan laptop, nggak bisa kemana-mana. Nah ya paling kalau untuk anak aku sendiri aku nerapin waktu sih. Kalau dulu kan sebelum punya anak aku benar-benar full 24 jam gitu ya, suka nggak mandi, nggak makan gitu. Tapi sekarang kayak lebih bisa ngatur diri juga. Pokoknya jam 4 tuh aku udah nggak buka laptop. Jam 4 sampai habis maghrib lah aku nggak buka laptop. Itu ya aku nemenin dia main, terus makan, terus pagi sebelum misal harus ke kampus aku mandiin dia gitu. Jadi ada waktu di pagi sama sore sama malam pas tidur waktu buat dia gitu. Lebih dari itu sisanya ya buat laptop. Buat suami juga buat diri sendiri tuh gimana? Oh ya. Kalau buat diri sendiri sih sebenarnya pas anak aku lagi tidur sih, pas lagi tidur malam, panjang kan dia tidur ya. Alhamdulillah sekarang dia nggak bangun lagi malam, jadi malam pas udah nggak buka laptop juga aku nonton, aku ngobrol sama suami, terus ya makan GoFood gitu. Terus kalau sama suami ini yang sekarang lagi agak susah karena suamiku juga lagi disusun tesis. Jadi ya bareng. Kadang di weekend kita quality time ke perpus bareng. Kadang ke nugas dong. Iya, nugas bareng. Ke perpus sama ke kafe bareng ya sambil lakukan masing-masing. Gitu. Oke, jadi walaupun punya kegiatan masing-masing tapi tetap menyempatkan diri quality time walaupun ya ke perpustakaan untuk kerjain tugas juga gitu kan. Tapi ini sih Kak, cuman malam tuh aku sering ngobrol sih, maksudnya udah dipastikan kita ngobrol gitu. Hari ini ngapain aja gitu, terus rencana weekend tuh biasanya udah diomongin, misalnya kayak hari ini hari Rabu, terus nanti malam pasti kayak kita weekend agendanya gini. Jadi udah nggak bingung lagi weekend harus ngapain gitu karena udah terjadwal gitu kan. Kadang aku juga sering ngeluh kan ke suami kayak kok kita gini banget ya weekend, kayak nggak pernah nonton, nggak pernah makan di mall gitu kan, jarang. Terus kata suami ya nggak apa-apa lah, kita lagi berjuang nih sekarang gitu. Capek-capek dulu nggak apa-apa, nanti kan insya Allah setelah lulus ini udah nggak kayak gitu lagi kan. Berakit-rakit ke hulu ya, bergangan pian gitu ya, mudah-mudahan nanti kan juga lulusnya bareng ya Mel, insya Allah. Amin insya Allah. Iya, wah itu nanti ada foto bersama dengan suami dan juga anaknya gitu ya. Wah itu keren banget Mel, jadi benar-benar lagi di fase berjuang bersama sama suami untuk pendidikan ya Mel. Oke, keren. Rasanya nggak enak sih Kak, maksudnya ya emang siapa sih yang suka gitu kan situasi kayak gini weekend depan laptop. Ya namanya juga pengorbanan ya Mel ya, cuma kan memang untuk yang lebih baik lagi gitu ya. Nah Mel nih keren banget nih, ibu yang keren banget, tetap bisa menjaga antara kuliah dan di rumah gitu ya Mel. Kira-kira Mel, apa sih kesan dan pesan kamu sebagai orang tua? Kesan dan pesan, kalau kesan dulu sebelum punya anak, pas ngelihat orang punya anak tuh kesan aku tuh kayak seru banget ya punya anak gitu. Kayak seru banget punya anak, ngurus-ngurus kayak gitu, ngajak dia jalan-jalan, ngajak main dan sebagainya. Yang kita lihat cuma yang senang-senang aja ya. Nah, cuma setelah punya anak kayak ternyata rasanya kayak gini ya. Ternyata di balik yang aku lihat itu orang lain yang ke mall bawa anak segala macam, ternyata ini rempongnya gitu. Ada kerjasama yang baik juga antara pasangan, antara suami dan istri gitu. Terus ada komunikasi yang baik juga, ternyata kayak gini gitu sih. Emang
emang capek sih Kak, emang nggak bisa dipungkiri ya punya anak tuh capek. Cuman menurut aku ketika kita udah punya anak pasti itu kan Allah udah percaya sama kita ya kalau kita bisa gitu kan. Jadi aku mencoba untuk ngejalanin apa aja tugas aku sebagai orang tua. Yang jelas anak ini kan udah dititipin ke aku, berarti aku harus mendidiknya dengan baik, menjaganya dengan baik juga. Ya aku ya insya Allah selalu kasih yang terbaik sih buat dia. Akan menjaga titipan Allah ini ya, karena kan anak kan titipan Allah juga gitu ya, sebagai orang tua yang baik juga. Dan mungkin kalau misalnya tadi kan dari orang tua Mel, orang tua kamu dan orang tua pasangan gitu, seperti apa tuh perannya ke anak kamu? Perannya ya, kalau peran sih sebenarnya suka kayak ini nggak apa ngebatasin, Mel jangan kayak gini, Mel harusnya kayak gini. Ada sih, iya beberapa kali pernah lah kayak gitu ya, namanya juga mungkin cucu ya ke kakek dan nenek ke cucu gitu, kayak aduh jangan nggak boleh gitu. Cuman ya ketika aku dihadapi dengan situasi kayak gitu, aku ya tenang sih Kak, menenangkan diri kayak ini kan namanya juga kakek dan nenek ya, wajar kayak gitu. Tapi ya itu tadi sih, aku kalau udah mungkin situasinya udah cukup annoying gitu ya, udah berlebihan, aku pasti akan ngomong sama suami aku kayak aku tuh sebenarnya kurang suka nih gini, kita baiknya gini aja ya gitu. Nah, terus biasanya atas diskusi kita sih suami ya kita biasanya melakukan hal yang lain gitu, daripada melakukan hal yang tadi misalnya kakek dan neneknya jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Cuma aku sama suami biasanya ngasih pengertian gitu, ngasih pengertian ya tapi begini loh, tapi dengan cara yang bisa mereka terima. Kadang kan orang tua kalau kita jelasin ya langsung udahlah, kayak nggak mau kan lebih berpengalaman gitu ya, karena kan yang ngerasa kan kita udah berpengalaman dalam mengasuh anak gitu kan, pasti mereka berpikir kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya saat aku dan suami itu berusaha buat menjelaskan, ya mereka mau menerima sih. Jadi alhamdulillahnya Amel bisa karena punya ilmu juga gitu ya Mel, untuk menjelaskan komunikasinya baik juga ke mertua, orang tua gitu ya, supaya tidak terjadi huru hara gitu ya. Karena kan pasti ada lah perbedaan pendapat itu, setiap orang pasti ada gitu. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan itu, meresponnya seperti apa gitu ya. Jadi nggak pernah yang sampai emosi banget gitu Mel? Nggak sih Kak, alhamdulillahnya. Ya gondok-gondokan mungkin ada ya, pernah ya. Cuman kan baik lagi kita juga sebagai orang tua perlu untuk bisa mengontrol diri kan gitu. Karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri, bayangin aja pasti yang ada berantem mulu dong sama kakek dan neneknya. Karena nanti kalau misalnya kita berantem, anak ngeliat kan juga bukan jadi contoh yang baik gitu. Jadinya saat ada perasaan gondok itu ya aku sama suami ya kita menenangkan diri, coba berpikir jernih lah. Mungkin nenek sama kakek bilang A, tapi kira-kira ada nggak ya sisi positifnya gitu? Oke, kita ambil positifnya, tapi kita bawa yang jeleknya aja gitu. Terus apa nih solusinya itu dari itu gitu. Jadi kita akhirnya ada keputusan sendiri gitu. Jadi itulah yang kita terapin. Oh gitu, oke. Jadi tetap aja ya mempertahankan prinsip Amel gitu sebagai orang tua, sebagai ibu, ibaratnya kayak kuncinya itu di Amel. Iya, betul. Kuncinya itu di Amel, dan alhamdulillah Amel bisa sehat mental sampai saat ini gitu ya. Amin. Ya itu, terus udah gitu karena udah banyak melalui udah 2 tahun gitu ya Amel ya. Itu kira-kira hal apa yang bisa kita nih pelajari sebagai aku mahasiswa dan juga si istri juga gitu ya, sebagai anak juga, apa yang bisa kami pelajari dari pola asuh Amel gitu, yang Amel terapkan ke anak Amel? Apa ya, mungkin ini sih Kak, mungkin bukan pola asuh aku ya, tapi secara umum aku melihat semuanya ya gitu. Karena hal penting yang mungkin bisa dipelajari dari mengasuh anak kali ya, kerja sama pasangan sih, menurut aku paling penting kan. Karena mungkin Kak Kiki juga sering lihat kasusnya di mana anak tuh biasanya orang-orang tuh ngerasa anak itu tugas ibu aja kan, ayah jarang yang terlibat gitu. Fatherless. Iya, benar. Kan juga banyak tuh kemarin berita ya kalau Indonesia jadi negara fatherless ya. Kesekian. Nah itu yang menjadi concern aku juga sih. Dan menurut aku juga hal yang penting untuk dipikirkan dan dipikirkan sebelum punya anak itu. Jadi diskusi tentang pengasuhan, tentang pembagian tugas dalam pengasuhan itu menjadi hal yang penting gitu sebelum punya anak gitu ya. Pas punya anak jadi itu udah nggak ada lagi tuh ribut-ribut soal kan ayah itu kan
tugasnya hanya mencari nafkah, itu kan harusnya yang ngurus dong. Nah jadi udah nggak ada lagi tuh kayak gitu. Ada kayak gitu ya, karena memang ada gitu kalau misalnya di kita nih di agama kita juga ada gitu kayak orang tua itu ya bapak yang tetap menjadi kepala sekolahnya ibaratnya gitu kan, yang jadi pemimpinnya gitu kan, tetap harus terlibat di dalam pengasuhan gitu ya, dan itu alhamdulillah diterapkan ya Mel ya di keluarga Amel ya. Alhamdulillah. Oke kayak gitu, itu hebat banget. Wah kita nih udah belajar dari Amel gitu ya, gimana caranya dia tuh tetap bisa mengontrol dirinya, tetap bisa mengerjakan tugasnya, tetap bisa selesai dengan kewajibannya sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswi. Semoga kita lulus ya Mel ya, amin, dengan cepat. Oke gitu, seperti itu. Karena sebenarnya masih banyak nih hal-hal yang pengen aku tanya lagi ke Amel, cuma karena kan kita juga sebagai mahasiswa perlu untuk menyelesaikan tugas gitu kan. Never ending tugas. Oke, never ending tugas sampai selesai, sampai nanti lulus juga pun akan ada ya. Bakal ada challenge yes, baru ya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita akan ketemu lagi sama Amel gitu, bersama Amel kita akan belajar bareng lagi seperti itu. Kita akan ngobrol dengan topik-topik lainnya kayak lebih seru ya. Yes, topik-topik lain, karena sebenarnya kalau misalnya kita enjoy sama peran saat ini gitu ya, sebagai anak, ibu, istri, mahasiswi, teman gitu kan, dan lain-lain. Kalau misalnya punya peran-peran di luar lain itu, kalau misalnya kita nyaman, enjoy, punya support system apalagi gitu ya, yang tepat, dia bisa mengerti kita gitu, kita juga jadi enjoy, jadi semuanya tuh enak aja, udah jalanin aja. Walaupun tetap ya pasti sebagai manusia itu punya yang namanya tantangan, rintangan segala macam, tapi oh ya udah ini ada solusinya, ada berbagai macam alternatif solusi yang bisa ditemuin gitu ya Mel ya. Growth mindset. Yes. Tuh, Amel tesnya lumayan ya Mel ya. Nah, tadi aku udah tanya-tanya nih ke Amel ya. Terus Amel ada nggak yang mau disampaikan, atau ada yang mau ditanyakan gitu? Oke, mungkin aku mau nanya pendapatnya Kak Kiki sih. Kan tadi kan udah ngomongin pengasuhan versi aku ya. Nah, kalau menurut Kak Kiki sendiri gimana? Menurut Kak Kiki apa sih dalam pengasuhan atau pola asuh itu yang penting gitu? Oke, yang penting itu benar kayak kamu utarakan tadi ya, itu kalau misalnya komunikasi, karena kan antara istri dan suami itu penting banget buat berkomunikasi. Gimana nih kita nih mau seperti apa membangun keluarga, visi misinya seperti apa gitu, apalagi untuk mengasuh anak gitu ya. Itu kan dari Tuhan, dari Allah, itu harus kita jaga amanah itu benar-benar baik-baik gitu kan. Nah itu penting banget komunikasi sama suami, karena kan ibaratnya kita menikah dengan suami, dengan orang yang berbeda, yang beda pola asuhnya. Ibaratnya kita menikah dengan suami itu menikah juga dengan keluarganya. Iya betul. Dimana kita punya masa lalu pola asuh seperti apa, dan suami pun punya masa lalu pola asuh seperti apa, gitu kan. Nah itu tuh benar-benar harus kayak terbuka gitu loh Mel. Oh dulu aku kayak gini sama orang tua, oh dulu aku seperti ini gitu, dari sisi istri, dari sisi suami. Nah nanti ketika kita nanti mau punya anak, mau kayak gimana nih gitu, seperti apa kita. Oh misalnya demokrasi yang tadi kamu bilang gitu ya, sebagai teman gitu kan, ya udah cobalah kita dengan suami mencoba sebagai teman, atau mungkin jangan yang kamu istri kamu harus gini jangan yang pengennya A nih, tapi ternyata pas begitu diaplikasikan B gitu kan, jadi kan nggak balance gitu ya. Jadi antara konsep dan juga perilaku sehari-hari itu sebenarnya harus diturunkan bareng gitu ya, harus disesuaikan gitu. Nah itu menurut aku penting banget komunikasi sebelum kita tuh punya anak gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk mengasuh anak itu sebenarnya bukan dari kita mengandung, bukan dari kita punya anak lahir terus punya anak, itu bukan. Tapi kalau pengasuhan itu dimulai dari gimana cara kita memilih calon pasangan. Benar tuh. Nah itu gimana cara kita memilih calon pasangan, seperti apa kan dia gitu kan. Mungkin kalau orang tua zaman dulu bilang bibit bebet bobot gitu, itu penting juga sih untuk jadi kita tahu seperti apa gitu ya. Karena dulu aku menikah dengan suami aku itu via ta'aruf gitu ya, maksudnya hanya bertemu beberapa kali gitu, nggak nyampe 10 kali, cuma ketemu gitu kan. Terus nggak terlalu dalam juga mungkin ngobrolnya, tapi kita tuh udah tukeran CV yang mana kalau menikah, setelah menikah kayak gini dan bahkan aku udah menulis kalau misalnya setelah menikah itu aku pengen kuliah lagi gitu, aku pengen nanti kuliah S2, dan dia tahu kuliah S2 ya, iya nanti aku akan bagi waktu ya gitu kan. Aku udah menikah selama 3-4 tahun lah ya, hampir 4 tahun, tapi yang belum dikaruniai anak gitu, masih mencoba untuk berusaha untuk hamil gitu ya, tapi memang belum dikasih sama Allah gitu, yang semoga cepat lah gitu dikasih sama Allah ya. Itu kan jadi ibaratnya aku udah belajar teori-teorinya aja gitu ya, teori-teorinya aja, tapi untuk mengaplikasikan ke
si anak ini karena memang belum punya anak gitu, paling aku mengaplikasikan ke yang murid-murid atau mungkin klien gitu yang ketemu, oh seperti ini ya, atau mungkin aku kasih ke saran pengembangan ke anak klien aku seperti itu sih Mel paling yang udah aku terapkan si pola asuh itu gitu. Jadi belum kalau belum punya anak itu jadi belum ada belum bisa langsung menerapkan, tapi itu via orang lain mungkin bisa, karena kan kita kan ibaratnya udah belajar nih teori-teorinya tapi belum bisa diaplikasikan. Nah gimana nih, oh ya udahlah mungkin dengan klien dengan cara ada teman cerita, kayaknya kayak gini. Jadi walaupun aku belum punya anak beneran gitu ya, tapi dengan ilmu yang aku dapetin mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Iya Kak, nggak apa-apa banget sih Kak menurut aku ketika Kak Kiki menerapkan ilmu parenting ke orang lain, justru itu juga jadi wadah belajar juga kan buat ya mungkin ibu-ibu lain atau guru-guru lain, klien gitu kan. Jadi nggak harus menjadi orang tua dulu berarti ya untuk bisa dan memahami parenting gitu kan. Dan bener banget, nggak harus jadi orang tua dulu untuk memahami ilmu parenting, karena sebagai anak pun kita bisa belajar parenting. Jadi kayak dulu mami aku kayak gini, mama aku kayak gini gitu kan, papa aku kayak gini gitu, aku tuh maunya diperlakukan seperti ini loh, seperti itu loh gitu kan. Jadi sebagai anak pun kita udah bisa belajar parenting sebenarnya gitu ya. Nah nanti aku kalau jadi orang tua aku pengennya yang kayak gini lah gitu, kreatif seperti itu. Jadi jangan kode-kodean gitu kan. Misalnya ada nih orang tua nih kayak misalnya lagi marah kode silent treatment kayak gak bisa baca pikiran apa gitu, nggak bisa, kita nggak bisa baca pikiran orang tua gitu, kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin gitu, betul didiemin kan bingung gitu sebagai seorang anak. Nah mungkin nanti kalau misalnya jadi orang tua, aku nggak mau kayak gini gitu, aku harus komunikatif nih, harus bilang sama anak aku, mama lagi marah nih, kenapa, karena ini gitu kan, mama kurang suka ya kalau kamu seperti ini gitu kan. Jadi kan enak tahu gitu kenapa tiba-tiba didiemin gitu, aku diem gitu kan. Jadi itulah misalnya salah satunya yang harus aku tanamkan ke diri aku, pertama komunikasi yang positif seperti itu. Gitu sih Mel. Iya benar Kak, karena menurut aku dari parenting, maksudnya kayak kita ngelihat pola asuh orang tua ke kita pun juga sebenarnya bukan hanya sekedar hubungan antara orang tua dan anak ya, tapi kan kita juga melihat bagaimana sih cara berkomunikasi gitu kan, bagaimana sih cara orang tua berkomunikasi, menyampaikan pendapat gitu kan. Kalau orang tua yang mungkin terbiasa silent treatment ke anak itu kan si anak juga pasti cenderung akan mengulangi hal yang sama kan ke orang lain gitu. Jadi emang konteksnya luas gitu ya Kak ya, jadi bukan hanya sekedar hubungan antara orang tua dan anak, tapi juga orang lain dari individu ke individu lain, jadi dampaknya bisa luas gitu loh. Jadi emang bener banget sih kalau ilmu parenting tuh bisa dipelajari oleh siapa aja gitu kan, nggak perlu punya anak dulu, nggak harus nunggu hamil dulu, tapi ya siapa aja pun bisa belajar gitu, karena dampaknya tuh bisa luas gitu kan. Kayak sekecil misalnya kita nih sayang sama anak mungkin gitu kan, sayang sama anak, terus ditanya anaknya merasa disayang nggak gitu kan. Mungkin kita kalau misalnya ngelarang seperti apa gitu, enggak, menurutku mama tuh marah-marah gitu. Tapi padahal marah-marahnya si mama ini adalah untuk kebaikan dia, gitu. Sayangin dia gitu, kita dengan marah-marah sayangnya seperti itu. Jadi perlu komunikasi gitu, perlu mengkonfirmasi gitu, apakah benar nih yang kita duga-duga nih, kayaknya anaknya kayak gini nih, coba tanya pelan-pelan atau diceritakan pelan-pelan seperti itu sih. Jadi kayak itu bener banget pentingnya komunikasi sih Mel. Dia adalah komunikasi. Luar biasa Kak Kiki, luar biasa Mel, ibu yang hebat. Aduh, masih banyak banget sebenarnya yang mau ditanya-tanya, yang mau diobrolin. Masih banyak banget topik-topik yang menarik ya Kak ya, kayak tadi tuh fatherless, mungkin father involvement ya, terus apalagi silent treatment itu kan juga hal-hal yang lagi common banget kan di komunikasi sama orang tua dan sama suami, sama pasangan, sama anak gitu kan. Itu seru banget kalau misalnya dibahas jelas gitu, karena kita waktunya saat ini lagi terbatas. Jadi mungkin itu dulu kali ya Mel. Nanti kalau misalnya kita ada waktu lain lagi bisa ngobrol-ngobrol asik kayak gini lagi gitu. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman di sana. Dan yang pasti alhamdulillahnya saat ini kita masih survive ya Mel ya. Masih survive di sini di perkuliahan ini gitu ya. Karena mungkin ini Kak, selanjutnya kita ngomongin tentang perkuliahan kan. boleh. Tentang perkuliahan boleh banget. Karena di perkuliahan aku juga belajar banyak banget sih tentang diri sendiri ya nggak sih, Kaki ngerasain nggak? Ya kayak aku kadang aku juga menemukan sosok-sosok betul, kayak menemukan sosok baru gitu loh di perkuliahan ini. Ya udahlah, itu nanti next. Nanti karena kalau nggak diakhiri nanti nggak kelar lagi banyak dari kemana-mana. Iya, oke. Nah itu makasih banyak ya Mel ya. Sama-sama Kak, aku juga makasih banget kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Yes. Pokoknya next kita ngobrol lagi ya. Jadi lebih enak kan, lebih lega kan setelah ngobrol-ngobrol ini Mel. Kita pengen relax
dulu Iya. nih. Kita mau ngapain ya? Kita Enaknya mau bernyanyi. Oke, kita mau bernyanyi. Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih, Mel? Lagu Sherina yang melihat lebih Kenapa dekat. tuh, Mel? Aku tuh suka banget sama lagu ini karena waktu kan aku pasti tahu lagu ini dari pas nonton Sherina kan. Nah sampai sekarang pun aku masih suka denger. Tapi aku baru ngerti maknanya tuh sekarang ini pas udah gede gitu kan. Karena menurut aku makna lagu ini tuh kayak apa ya? Kayak mengajar kita untuk bisa lebih kenal sama anak dan orang lain gitu ya. Mungkin ketika mengenali orang dengan lebih dekat, lebih kenal sama dia, kita pasti paham gitu kenapa dia bisa kayak gitu. Gitu. Jadi itulah maknanya yang aku tahu. Oke, dan lagu itu juga pas banget kita lagi kecil ya sih, kan Iya. lagi SD gitu. Kalau zaman aku zaman SD, kamu juga kan SD kelas berapa SD, gitu kan? kelas 1. Kelas berapa aku lupa. Terus udah gitu dan itu kayak dapet aja gitu ya, kayak oh ini lagunya Iya. mengembalikan kita ke masa-masa SD. Dan masih relate banget kan sama sekarang. Aku suka banget sama lagu ini. Oke, nah tunggu apa lagi nih, kita akan mendengarkan suara Mas Amel. Gak gitu nyanyi. Ya, kita akan bernyanyi bersama ya. Oke, yuk. Pergilah Gunda, jauhlah rasa, lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih bijaksana. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat, dan kau mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, semoga kita bisa melihat lebih dekat lagi Iya. gitu ya, mana yang tadi sesuai makna dari lagu ini. Iya, kita bisa melihat segala sesuatu tuh lebih dekat lagi supaya kita nggak judgmental ya kayak. Yes. Kita nggak cepat menilai Yes, benar. sesuatu gitu. Supaya kita juga tetap sehat mental. Itu yang paling penting. Oke, aku di sini Kiki dan juga Amel. Amel. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, next time. Bye bye. Habis selesai tesis kan. Oke, bye bye. Dadah.